Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Salma Disa Fitri. Dan di video ini saya akan meresensi atau membedah sebuah buku, salah satu karya dari Bapak U'up Gufron yang berjudul Fikih Ibadah Orang Sakit. Buku ini dicetak pada Januari tahun 2020, dan di dalam buku ini itu ada 8 bagian yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang sakit ini itu beribadah. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian 1, yaitu memahami makna sakit. Jadi seperti yang kita ketahui, sakit ini itu kan merupakan kondisi di mana tubuh atau sebagian organ tubuh fungsinya itu terganggu atau menyimpang yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau berbicara tentang penyakit, mungkin beberapa dari kita akan teringat oleh kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan di buku ini juga diceritakan bagaimana kisah Nabi Ayub itu sendiri. Nah, jadi Nabi Ayub ini itu disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang paling sabar dalam menghadapi penyakit seberat apapun. Jadi ketika itu Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit aneh di mana seluruh tubuhnya itu hancur dan membusuk. Bukan hanya itu, luka di sekujur tubuhnya itu juga dikerumuni oleh belatung, yang mana menyebabkan beliau akhirnya dikucilkan oleh masyarakat serta ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Ia juga dibuang jauh ke luar perkampungan di sebuah pegunungan dan hidup di dalam sebuah gua yang gelap dan sepi. Nah, dari seluruh tubuhnya yang hancur dan membusuk ini, Allah membiarkan hati dan lidahnya agar tetap berfungsi dengan baik. Dan Nabi Ayub menggunakan kesempatan ini untuk berzikir dan memohon keridhaan Allah. Dan Allah pun mengabulkan doanya sehingga beliau diberikan kesembuhan dan juga dikembalikan harta serta keluarganya. Dari sini juga kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran agar manusia tidak berprasangka buruk kepada Allah dan tidak terputus asa akan rahmat Allah serta bersabar dalam menerima segala penyakit atau musibah yang ditakdirkan oleh Allah. Karena kita sebagai manusia juga perlu meyakini bahwa apabila Allah menakdirkan kita sakit, maka kita akan sakit. Begitu pula apabila Allah menakdirkan kesembuhan untuk kita, maka tiada daya upaya kecuali dengan izinnya kita akan sembuh. Dengan kata lain, ketika seseorang ditimpa suatu penyakit, maka sebenarnya itu adalah pertanda bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Jadi Allah itu bisa jadi ingin memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk lebih banyak belajar tentang bersyukur dan bersabar, sehingga kita bisa kian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah juga bersabda, dan sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, dicobanya dengan berbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, dia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cobaan antara lain juga untuk mengingatkan kita terhadap rahmat-rahmat yang telah diberikan olehnya. Allah juga memberikan penyakit supaya kita dapat menyadari bahwa selama ini Ia telah memberikan rahmat sehat yang begitu banyak. Namun sayangnya kadang kesehatan yang kita miliki itu kan sering disia-siakan atau diabaikan. Padahal kesehatan itu sangat tidak ternilai harganya. Di samping itu juga sakit digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kita atas segala dosa-dosa dan perbuatan jahat yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi kalau dulu seorang insan yang banyak berbuat
kesalahan, tidak berpikir tentang dosa dan pahalanya. Maka ketika ia diberikan sakit, biasanya manusia itu akan teringat akan dosa-dosanya, sehingga ia berusaha untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Lalu selanjutnya di poin kedua ini ada jenis penyakit dan upaya penyembuhannya. Jadi manusia ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karena itu, penyakit yang diderita oleh manusia pasti bersumber dari dua hal tersebut. Nah, di buku ini tuh juga dijelaskan bahwa Al-Quran selain sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, juga berfungsi sebagai obat atau penyembuh. Nah, dalam posisinya sebagai obat ini, Al-Quran memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai obat penyakit jasmani dan juga sebagai obat penyakit rohani atau penyakit hati. Nah, sebagai obat penyakit jasmani ini, Al-Quran memiliki dua mekanisme. Yang pertama, Al-Quran dipergunakan untuk mengobati suatu penyakit dengan cara dibacakan atau diperdengarkan. Lalu untuk mekanisme kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit hati dan sekaligus obat penyakit badan itu, dengan membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuk-petunjuknya dan selalu mengingat Allah yang menurunkan Al-Quran, orang-orang bisa terhindar dari sifat syirik, dengki, sombong, iri hati, dan penyakit hati lainnya yang akhirnya menjadi tenang, tentram, tidak emosional, tidak mudah marah, serta terhindar dari rasa cemas atau khawatir. Nah, kondisi tubuh yang semacam ini juga sangat baik untuk meningkatkan daya imun yang ada pada diri kita, sehingga terhindar dari penyakit. Nah, lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu hikmah saat terkena sakit. Jadi, penyakit yang diderita oleh seseorang itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa setiap anggota tubuh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Nah, sebenarnya hikmah ini itu sangat penting, namun sayangnya tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Acap kali ketika manusia itu tertimpa musibah atau penyakit, mereka malah mencaci maki, berkeluh kesah, atau yang lebih parahnya itu meratapi nasib dan berburuk sangka kepada Allah. Padahal apabila mereka mengetahui hikmah di balik ini, maka sebenarnya sakit dan musibah itu akan terasa ringan disebabkan banyaknya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seorang hamba diberi ujian berupa penyakit yang cukup lama sembuhnya, maka sebenarnya itu adalah kesempatan baginya, karena dengan demikian Allah akan menghapus dosa-dosanya setiap hari. Tapi dengan catatan bahwa ketika ia mengalami kondisi sakit atau penyakit itu, ia tetap berbaik sangka kepada Allah dan juga mengisinya dengan beribadah. Allah juga tidak membedakan penyakit baik besar maupun kecil, itu semua tetap sama. Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Nah, walaupun demikian, apabila kita ditimpa suatu penyakit, bukan berarti kita mendapat posisi istimewa di mata Allah lalu enggan untuk berikhtiar mengobati penyakit yang kita derita itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam berobat ini adalah menghindarkan dari cara-cara yang dilarang oleh agama, seperti mendatangi dukun, paranormal, orang pintar, dan yang lain sebagainya, yang kerap kali dilabeli sebagai pengobatan alternatif. Selain itu juga dalam berobat, kita nggak diperbolehkan memakai benda-benda haram seperti darah, khamar, bangkai, dan lain-lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di poin yang kedua itu ada sakit mendatangkan pahala. Nah, jadi hikmah dari sakit ini itu dapat
mendatangkan pahala yang besar. Tapi dengan catatan, apabila orang tersebut bersabar dan ridho dengan apa yang menimpanya, serta meminta pahala kepada Allah atas apa yang menimpanya tersebut. Sakit juga bisa mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya dan menjadi sebab turunnya ampunan dan rahmat. Nah, di sini juga dijelaskan pahala yang diberikan kepada orang yang sedang terkena penyakit itu merupakan balasan dari sakit yang dideritanya sewaktu di dunia. Sebab kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat dan sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lalu yang ketiga itu sakit juga bisa melatih rohani. Jadi memiliki penyakit atau berada dalam kondisi sakit itu bisa menjadi media bagi kita untuk melenyapkan sifat sombong dan bangga diri dari hati. Sakit juga dapat menyebabkan seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, tawakal dan ikhlas dalam memohon. Dengan kembali kepada Allah, seorang hamba akan merasakan manisnya iman yang lebih nikmat dari lenyapnya penyakit yang diderita. Nah, banyak juga terbukti ketika seseorang dalam keadaan kritis, ketika para dokter sudah angkat tangan, namun dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah, ia dapat sembuh dan sehat kembali. Dan lagi ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, bersabar atas apa yang menimpa kita, dan meyakini bahwa ini semua itu pasti ada hikmahnya. Oke, lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kemudahan bersuci bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini kan tidak sama dengan orang yang sehat, jadi masing-masing harus berusaha melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, dari sini itu kelihatan keindahan dan kemudahan syariat Islam. Di antara kewajiban yang wajib dilakukan orang yang sakit adalah sholat. Banyak sekali kaum muslimin yang terkadang meninggalkan sholat dengan dalih sakit atau memaksakan diri melaksanakan sholat dengan tata cara yang biasa dilakukan oleh orang yang sehat. Dalam keadaan tertentu, semisalnya orang sakit ini dirawat di rumah sakit lantaran penyakit yang dideritanya, atau ia menderita penyakit yang mengakibatkan kesulitan baginya untuk melakukan ibadah, maka Allah memberikan jalan kemudahannya. Itu yang pertama, wudu untuk orang sakit. Nah, wudu di sini bukan menggunakan air yang suci untuk membasuh atau mengusap anggota tubuh. Yang empat yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Tidak seperti orang yang sehat, orang sakit ini tuh kan sering mengalami berbagai kesulitan ketika hendak berwudu. Entah karena ketidaksanggupan mengambil air, atau keterbatasan gerak tubuhnya, atau juga beberapa kesulitan teknis yang menyangkut tempat dan posisi ia berbaring. Nah, dalam hal ini Islam memberikan keringanan kepada orang yang sakit untuk berwudu dengan cara-cara tertentu. Nah, apabila orang yang sakit tersebut masih mampu bergerak menurut dokter dan air juga tidak berdampak negatif untuk proses penyembuhan, maka ia wajib berwudu sendiri. Ia berwudu seperti orang sehat pada umumnya. Nah, jika orang sakit tersebut sudah tidak mampu bergerak, maka seseorang bisa membantunya untuk berwudu. Jika posisinya berada di rumah, maka yang membantu untuk mewudukan adalah mahramnya, seperti anak, cucunya, orang tua, dan lainnya. Nah, jika ia berada di rumah sakit dan tidak ditemani oleh mahramnya, maka yang membantu mewudukan itu, jika pasiennya perempuan akan dibantu perawat perempuan. Nah, jika pasiennya laki-laki maka akan
dibantu dengan perawat laki-laki. Dan jika menurut dokter air bisa membahayakan atau memperlambat proses penyembuhan, maka dia bisa bertayamum sebagai ganti dari wudhu. Jika pada anggota badan yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu terdapat luka, maka masih memungkinkan dibasuh atau wajib untuk dibasuh. Tapi kalau misalnya berisiko, hendaknya hanya mengusap sekali dengan air. Dan jika mengusapnya juga itu beresiko, dia bisa membalutnya dengan gips atau plester dan kemudian mengusap balutannya tersebut. Nah, jika masih tidak memungkinkan, maka dia boleh bertayamum. Nah, cara bertayamum bagi orang yang dibalut gips atau plester ini cukup dengan mengusap bagian luarnya saja dengan debu. Nah, selanjutnya di poin kedua itu ada mandi junub orang sakit. Nah, sementara bagi orang yang sakit yang terkena kewajiban untuk mandi, tetapi menurut dokter dia tidak boleh terkena air atau tidak tersedia air, maka dengan demikian diperbolehkan tayamum sebagai pengganti mandi junub ini. Ia juga mendapat keringanan sebagaimana keringanan tayamum sebagai pengganti wudhu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tayamum untuk orang yang sakit. Tidak semua orang sakit itu diperbolehkan untuk tayamum. Jadi hanya dengan orang-orang dengan kondisi tertentu aja yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang pertama itu ia dinyatakan oleh dokter atau menurut pasien itu sendiri bahwa bersentuhan dengan air bisa membahayakan kesehatannya atau memperlambat proses penyembuhannya. Lalu yang kedua, tidak kuat secara fisik untuk pergi ke tempat berwudu. Yang ketiga itu sebagian atau seluruh anggota badan yang wajib dibasuh untuk wudu itu tidak boleh terkena air, seperti ada balutan gips atau luka dan lain-lainnya. Yang keempat itu kesulitan mendapatkan air. Nah, dalam pelaksanaannya ini, tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan menggunakan debu yang kering dan suci. Lalu bagaimana cara mendapatkan debu tersebut? Nah, cukup dengan mengusapkan tangan ke tembok atau benda di sekitarnya yang dianggap kering dan berdebu meskipun sedikit. Nah, lanjut kita ke bagian 4, yaitu sholat orang sakit. Nah, dalam keadaan apapun tanpa terkecuali, semua muslim itu wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu, tidak terkecuali orang yang sedang sakit. Nah, cuma terkait dengan orang yang sakit ini, Allah memberikan banyak kemudahan tergantung dengan situasi dan kondisi yang dialaminya. Dengan demikian juga sholat bagi pasien di rumah sakit atau di rumahnya sendiri, ia bisa menjalankan sholat dengan berdiri, duduk, terlentang, atau dengan cara lain yang tidak menyulitkan baginya. Oke, selanjutnya untuk di bagian yang kelima itu ada puasa untuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini itu memiliki keistimewaan yang lainnya, yaitu diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Tetapi dalam konteks ini juga dilihat dulu penyakit yang menimpa kita itu, kalau misalnya masih terbilang penyakit yang ringan seperti flu, batuk, pilek, dan yang masih tergolong ringan, maka kita masih diwajibkan untuk menjalankan puasa. Tetapi jika penyakit itu terbilang berat atau terbilang parah, dan menurut dokter jika kita melakukan puasa itu dapat memperparah penyakit atau memperlambat penyembuhan kita, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan sebagai gantinya kita bisa mengqadha dan juga memberikan kharfah. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana jika orang yang sudah lanjut usia menjalankan puasa? Jika orang yang lanjut usia ini mereka tidak mampu untuk menjalankan
ibadah puasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan juga mereka untuk mengqadha, dan sebagai gantinya mereka bisa membayar fidyah saja. Lalu poin selanjutnya, bagaimana ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu menjalankan puasa. Nah, di sini jika ibu hamil dan ibu menyusui ini merasa kalau dengan berpuasa itu dapat membahayakan diri dan juga anaknya, maka itu kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya si ibu ini merasa mampu untuk menjalankan puasa, maka tetap diperbolehkan untuk puasa. Tetapi dengan catatan bahwa ibu hamil dan menyusui ini itu harus mengedepankan kehati-hatiannya dan juga memperhatikan kesehatan dan juga pola makannya. Nah, puasanya ini tuh bisa diganti dengan cara mengqadha atau membayar fidyah sejumlah dengan hari yang ia tinggalkan untuk berpuasa. Di sini ketentuan membayar fidyah itu harus dengan berupa makanan, baik yang sudah dimasak ataupun makanan yang belum dimasak, dan tidak diperbolehkan diganti dengan uang walaupun uang tersebut itu sejumlah dengan makanan itu. Lalu membayar fidyah ini juga harus dilakukan pada hari itu juga ia tidak menjalankan puasa, dan tidak boleh membayar fidyah itu di luar bulan puasa. Jadi kita itu harus benar-benar nunggu datangnya Ramadan, atau kita juga bisa menumpuk fidyah itu di akhir Ramadan. Oke, lanjut ke bagian yang keenam, itu ada haji orang sakit. Nah, haji itu kan salah satu ibadah yang cukup menguras tenaga. Jadi kita ini harus memiliki kondisi yang prima jika ingin menjalankan ibadah haji ini. Nah, bagaimana jika kita tertimpa sakit ketika ingin berangkat haji atau ketika kita sedang menjalankan ibadah haji? Nah, di sini juga dijelaskan. Yang pertama itu bagaimana jika kita sakit sebelum ibadah haji. Nah, kita lihat dulu sakit apa yang menimpa kita ini. Jika masih tergolong penyakit yang ringan, maka tidak terlalu dipermasalahkan karena masih bisa ditangani dengan berkonsultasi dengan dokter dan meminum obat yang dianjurkan. Tapi jika penyakitnya itu terbilang cukup parah dan menurut dokter tidak memungkinkan untuk kita menjalankan ibadah haji, maka kita harus mengangkat seseorang atau untuk menggantikan ibadah haji kita selagi kita mempunyai harta untuk keperluan haji tersebut. Lalu poin yang kedua ini ada sakit ketika di tanah suci. Nah, jika seorang jamaah haji jatuh sakit pada saat menunaikan ibadah haji, maka kembali lagi pada bagian apa yang menghalangi, dan dia harus membayar kafarat. Namun jika sakitnya hanya sakit ringan, maka dia harus menunggu terlebih dahulu hingga sakitnya sembuh dan tidak perlu membayar kafarat. Tapi jika masa hajinya sudah lewat, seperti sakitnya tiba di waktu hari Arafah sehingga dia tidak bisa wukuf di sana, maka berarti kan dia ketinggalan melaksanakan kewajiban haji. Nah, maka dia itu harus membayar denda umroh. Lalu di poin yang ketiga, bagaimana menghajikan orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan boleh untuk menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji. Berlaku baik bagi orang yang telah meninggal ataupun orang yang belum meninggal. Nah, menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji ini juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melaksanakan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan, maka itu hukumnya tidak sah. Oke, bagian selanjutnya itu ada hidup sehat ala Rasulullah. Nah, sebagai seorang muslim, tidak ada tokoh yang patut dan layak untuk kita teladani dalam segala apapun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana pola hidup sehat Rasulullah. Jadi, Rasulullah ini tuh tidur lebih awal dan juga bangun lebih awal. Rasulullah selalu mengajak umatnya agar selalu bangun sebelum waktu subuh serta melaksanakan sholat subuh di masjid. Nah, selain mendapatkan pahala dengan berjalan menuju masjid, juga kita akan menghirup udara segar yang mengandung oksigen. Karena itu, orang yang suka bangun pagi dan menghirup udara pagi mempunyai paru-paru yang lebih kuat dan sehat. Di sini juga dijelaskan pola makan Rasulullah. Jadi beliau ini tuh biasanya membuka sarapan dengan menu air dingin dan juga madu. Nah, dalam Al-Quran itu kan disebut madu itu sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit. Nah, Rasulullah ini biasanya meminum madu yang dicampur dengan air untuk membersihkan air liur dan juga pencernaannya. Lalu menjelang siang, Rasulullah memakan 7 butir kurma. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka ia akan terhindar atau terlindung dari racun. Lalu saat menjelang sore, menu Rasulullah itu biasanya adalah cuka dan minyak zaitun. Tapi tentu saja bukan cuma cuka dan minyak zaitun. Beliau juga mengonsumsi ini dibarengi dengan makanan pokok seperti roti. Dan pada saat malam hari, menu utama makan Rasulullah itu adalah sayur-sayuran. Seperti yang kita ketahui kan, kalau sayur-sayuran itu mengandung zat dan gizi yang dapat menguatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. Lalu setelah makan malam itu, Rasulullah tidak langsung tidur, tetapi beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi itu masuk lambung dengan cepat dan mudah dicerna. Lalu yang selanjutnya itu ada olahraga Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu pada saat itu sering mengajak umatnya untuk berolahraga. Di sini disebutkan ada 6 jenis olahraga yang familiar pada zaman Rasulullah. Yang pertama itu lari, yang kedua bela diri, yang ketiga memanah, yang keempat bermain anggar, yang kelima berkuda, dan yang keenam itu berburu. Oke, jadi itu dia yang dapat saya sampaikan dalam video resensi buku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.